Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Berlitina Puspitasari, selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai Grab. Saya Indriani selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puja Vita. Perkenalkan, nama saya Ulu Fadila. Perkenalkan, nama saya Syahriya Fadila Fendi. Perkenalkan, nama saya Azari Irfan Fatihah. Perkenalkan, nama saya Violanda Yunira. Nama saya Wahdani. Perkenalkan, nama saya Cipta Sukmawardana. Rangkaian acara yang akan kita lalui diantaranya pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi penyaji. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari perusahaan Grab. Perusahaan Grab ini didirikan oleh Anthony Tan dan Hoyolin Tan pada Juni 2021. Saat ini Grab menyediakan layanan di Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Grab saat ini telah menjadi status sebagai startup destination, startup yang memiliki fasilitas perusahaan sebesar 10 miliar US dollar pertama di Asia Tenggara. Grab di Indonesia dimulai tahun 2014 dengan mendirikan anak perusahaan PT Grab Indonesia. Perusahaan ini berhasil menggrade driver sebanyak 5 juta di tahun 2017. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari Grab. Visinya menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang telah ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Misinya, pertama, membuat platform transportasi yang paling aman. Kedua, membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik. Tiga, meningkatkan tarif hidup mitra Grab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Grab adalah perusahaan pertama dalam industri ride-hailing global dengan sistem manajemen dengan kualitas akreditasi sertifikat ISO 9001/2015. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa layanan dari Grab. Yang pertama adalah GrabCar. GrabCar adalah layanan di mana Anda bisa menyewa mobil lengkap dengan pengemudinya dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai keperluan. Baru tersedia untuk pengguna iOS. Yang kedua adalah GrabFood. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia. GrabFood hanya menjalin kerjasama dengan restoran terbaik. Yang ketiga adalah GrabMart. GrabMart adalah layanan pengiriman barang kebutuhan sehari-hari yang diantarkan kapanpun dan dimanapun. Anda bisa membeli set makanan, minuman, barang kebutuhan pribadi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah Grab Express. Grab Express adalah layanan pengiriman on demand yang dapat dilacak dengan GPS secara langsung untuk membantu Anda mengirim dokumen maupun barang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas 5 kebijakan keamanan yang dihadirkan dari Grab. Yang pertama, kode etik, meliputi standar kepatuhan hukum, keselamatan, keamanan, dan layanan Grab yang diharapkan dari mitra. Yang kedua, perlindungan data. Janji Grab untuk menjaga data dan informasi pribadi agar tetap aman dan terlindungi. Yang ketiga, keamanan data. Komitmen Grab dalam memastikan sistem tetap terlindung dengan baik untuk menjaga privasi. Yang keempat, anti pelecehan. Kebijakan tanpa toleransi pada pelecehan seksual untuk mempertahankan ekosistem yang sehat.
khusus dan produktif, yaitu 1. Pencegahan, 2. Perlindungan, 3. tindakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan. Pertama yaitu pemeriksaan latar belakang pengemudi. Seluruh pengemudi harus melalui seleksi keamanan dan keselamatan sebelum tergabung sebagai pengemudi di Grab. Yang kedua yaitu pelatihan pengemudi. Tim Grab melaksanakan tes pengemudi bagi para pengemudi sebelum mereka bergabung harus melakukan tes. Yang ketiga yaitu autentikasi foto pengemudi. Dengan teknologi mengenalkan wajah pengemudi harus memverifikasi identitas mereka sekali sehari dengan profil mereka di aplikasi tersebut. Yang keempat yaitu program keamanan pihak ketiga, yaitu Grab merancang program untuk mendeteksi masalah apapun yang menimbulkan resiko pada keamanan dan privasi data. Yang kelima yaitu pencegahan aktivitas ilegal, membantu untuk mencegah dan memblokir penggunaan serta sirkulasi aplikasi ilegal dan perangkat atau akun mencurigakan yang bisa digunakan untuk penipuan dan serangan di akun pengguna Grab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur baru yang ada di Grab. Pesan foto atau suara di Grab. Saat ini mereka dapat mengirimkan foto di dalam aplikasi GrabChat untuk titik temu lebih akurat. Selain itu, pelanggan juga dapat mengirimkan pesan suara dalam aplikasi GrabChat untuk memudahkan komunikasi. Lokasi penjemputan detail. Entrance POI Grab terbaru memastikan banyak titik penjemputan terbaru pada pusat perbelanjaan, pasar tradisional, bandara, dan ada pada sistem kami. Mengubah tujuan dalam perjalanan melalui fitur Change Destination, aplikasi Grab memungkinkan para penumpang untuk mengubah tujuan perjalanan kapan saja, bahkan ketika mereka sudah dalam perjalanan. Membatalkan pesanan Grab menyediakan fitur Cancel Anytime yang memungkinkan para penumpang untuk membatalkan pemesanan setelah proses pencarian armada dimulai dan sebelum mendapatkan mitra pengemudi. Dan ini fitur layanan yang kami sediakan di dalam aplikasi yang paling banyak digunakan oleh penggunanya, yaitu GrabFood. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan dan minuman yang menggunakan jasa Grab. Pemesan cukup menggunakan aplikasi lalu memilih layanan. Pada fitur GrabFood, pilih kategori makanan atau minuman yang hendak dipesan atau dicari di sekitar tempat para pengguna. Fungsi membantu dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian makanan batch 22 dan minuman dengan jasa pesan dan antar sehingga pelanggan tidak perlu lagi pergi ke tempat makanan untuk membeli makanan atau minuman yang ingin dibeli. Cara pemesanan, pelanggan membuka aplikasi GrabFood, memilih dan memesan makanan di menu restoran Anda. Mitra pengemudi menerima pesanan pelanggan. Mitra pengemudi datang ke toko Anda dan Anda akan mempersiapkan makanan. Pelanggan dapat melihat status pesanan melalui aplikasi GrabFood. Penghasilan. Melalui situs resminya, Grab menjelaskan bahwa bagi hasil yang dibebankan ke toko atau restoran, mitra GrabFood adalah 30%, belum termasuk PPN, sesuai pesanan yang masuk.
Jadi dalam satu hari Anda akan mendapatkan total orderan 100.000, 30%-nya hingga 30.000 mg. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, kami persilakan. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin yang saya tangkap dari presentasi rekan-rekan saya. Jadi Grab ini tidak hanya tersedia dalam transportasi, namun terdapat GrabFood, tiket hotel, dan sebagainya. Lalu ada beberapa voucher yang customer bisa gunakan sebagai berikut. Demikian hasil presentasi dari perusahaan Grab. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Di saat penuh ketidakpastian ini, kami pasti ada untuk melayanimu. Grab